Berjumpa lagi dengan saya Bang Farel di acaranya Duke TV. Oke, kali ini saya akan bincang-bincang ngobrol santai dengan orang yang mungkin sudah tidak asing lagi di dalam dunia kicau, yaitu Om Bagus Asia. Selamat malam Om Bagus. Ya, malam. Oke Om Bagus, ini kan saya dengar nih sudah terbit juga brosurnya ya. Mau akan ada Asia Cup lagi nih ya, Bagus betul. Asia Cup ya. Betul. Nah itu lokasinya berada di mana nih Om? Untuk yang kali ini lokasi memang sengaja kita pindah ke Pare, tepatnya di Gantangan Rimba Raya Bisik. Karena lokasi sebelumnya yang kita pakai yang di Stadion Warujayang itu kan karena kendala setelah adanya pandemi Covid ini kan untuk perizinannya lebih ribet. Agak sulit ya? Lebih ribet. Oh jadi sebelum di Pare Rimba itu di Nganjuk dulu. Terus dipindahkan ke Pare. Ke Pare. Nah tapi di Pare aman dong? Kalau di Pare ini ya kalau dibilang lokasi mumpuni lah untuk gelaran itu. Tapi semuanya sudah beres ya Om? Tinggal laksanakannya aja ya. Oke. Nah Om, di dalam nanti yang akan digelar sama Om Bagus nih, acara tersebut itu menggunakan sistem G atau full loss gun? Untuk kali ini kita pakai sistem G. Oh, sistem G yang digunakan? Ya, pakai sistem G, memang berbeda dari yang tahun yang sudah-sudah. Yang pakai loss gun, untuk kali ini kita pakai sistem G. Karena kita menimbang juga hari ini kan yang tren G ya? Pakai G. Karena mungkin lebih aman ya Om ya? Lebih bagus, lebih aman. Kita sebagai pemain maupun juri itu istilahnya lebih mendekati kata fair. Satu mungkin akan jauh lebih terkontrol kali Om ya. Lebih transparan lagi. Nah kalau dari Om sendiri nih, yang sebelum acara Bagus ini nih Asia Bagus ini, yang sudah Om lihat di gantangan lain, katakan sistem pakai G itu bagus atau benar-benar kayak gimana nih menurut sampean ya? Ya, jadi kalau saya sendiri waktu sebagai pemain, istilahnya kita bermain dengan kelas yang G, itu kita lebih kelihatan, kita lebih bisa kontrol burung kita kerja seperti apa, burung lawan kita seperti apa, itu lebih terlihat daripada pakai sistem full gantangan tuh lebih susah kontrol. Lebih sulit ya. Apalagi belum lagi dari belakang suara-suara pemain ya Om ya. Betul. Jadi bisa sangat terganggu juga. Oke. Nah Om, di dalam nanti acara tersebut menggunakan sistem pakem apa nih Om? Ya, ini untuk sistem ini kita memang kemarin ada istilahnya geser sistem yang sudah ini nanti kita kan pakai sistemnya rolling searah jarum jam. Jadi untuk semisal G24 kita penugasan juri 4 orang. Cuman kita nanti sistem penjuriannya, juri ini nanti dipilih oleh pemain sendiri di tengah lapangan. Oh, di sistem kayak kocok gitu? Ya, jadi juri ini diundi. Kita pakai 12 tenaga juri. 12 tenaga juri ini nanti dipecah menjadi 2 A dan B. Satu kotak isi 6 juri. Nah, nanti kotak ini kita kocok yang pilih pemain sendiri waktu di tengah gantangan. Gitu. Nah, berarti selama pengocokan itu atau selama briefing istirahat lah katakan, juri itu ada di satu kotak yang tidak diketahui sama peserta. Ya, seperti itu. Entah diketahui atau enggak masalah. Kan nanti siapa yang bertugas di kelas ini itu siapa yang nentuin kan dari hasil kocokan. Kocok itu. Nah, itu lebih fair kali ya Om ya. Lebih fair juga. Untuk nomor gantangan juga kita sistemnya kocok juga. Jadi terima cuman voucher, nanti peserta masuk ke dalam gantangan kita kocok. Jadi dia mau dapat gantangan di tengah, di pinggir, itu sudah inilah ya tergantung hoki. Nah, sistemnya juga untuk nomor gantangannya sistem kocok juga atau gimana? Nomor gantangannya sistem kocok. Sistem kocok juga. Jadi kayak kelas murah ya. Masuk kita di pinggir dulu kocok gitu. Oke. Nah, Om, kita udah nggak ini ya istilah kasarnya udah paham lah di dunia perlombaan itu pasti ada yang namanya maaf nih ya. Saya juga minta maaf nih sama kicauannya, ada namanya mafia. Nah, betul.
cara menguranginya itu seperti apa Om? Ya, ini jadi gini, kalau bahasa kita ngomong di lomba itu fair play, anu lah, saya rasa omongan itu nggak bisa terlaksana lah katakan ya. Paling tidak kita mendekati fair, kan gitu, karena kita pakai sistem. Ya sistem ini yang jaga mendekati kata fair play, kan gitu. Jadi mulai dari jurinya kita undi, untuk nomor gantengan kita undi. Ya mereka masih tetap bisa sih kalau mau main-main, cuman ini lebih susah. Lebih susah ya. Susah. Oke, nah kan banyak juga nih Om, sebagai Om ketua pelaksana ya berarti Om ya, ketua pelaksana, ketua penyelenggara. Nah kalau Om melihat misalkan ada salah satu, maaf nih ya, salah satu juri ataupun peserta membuat pelanggaran yang mencacati acara Om tersebut, tindakan Om seperti apa nih? Yang kalau masalah itu kita harap sih nggak ada ya, sampai nggak ada, mudah-mudahan ya Om ya. Kan seperti itu. Cuman kalau kita gelar ini sistemnya transparan, saya rasa kalau pemain itu memang dia penghobi burung, mereka sadar akan kekalahannya pun harusnya nggak ada masalah. Amin. Mudah-mudahan Kicau Mania juga di sana bisa memahami itu ya Om ya. Yang penting ya kemarin juga saya sudah himbau istilahnya, tidak boleh ada alkohol di arena lomba. Itu salah satu pemacu sebetulnya. Jadi kalau nanti semisal ada protes atau pertanyaan mengenai istilahnya gacoannya, dan mereka pun yang bertanya dalam kondisi aromanya bau alkohol, kita nggak ada layani. Oh gitu. Ya. Oke, nah tapi kan sulit juga nih Om, kalau namanya apalagi di tempat suasana lomba itu kan sangat luas juga ya. Dalam arti untuk pasti peserta ada aja yang bawa nih colong-colongan nih. Itu kemarin sudah kita antisipasi, jadi nanti dari pihak keamanan dari Polsek, dari Koramil, itu memang mereka nanti kerjanya malah menyisir keliling sekitar itu. Jadi kalau memang ada yang bawa minuman atau dia minuman di lokasi, ya nanti mereka yang tindak. Nah itu buat sahabat Kicau, kawan Kicau yang dimanapun berada, buat acara besok di Bagus Asia atau Asia Bagus? Asia Cup. Asia Cup. Jadi ya kalian juga harus mengerti lah bahwa dunia perlombaan itu benar-benar yang harus kita junjung tinggi itu sportivitas ya Om ya. Sportivitas itu harus benar-benar kita junjung tinggi. Oke Om, kita lanjut Om. Nah di dalam penjuriannya Om, yang Om eksekusi di lapangan ini pakai menggunakan bendera atau independen nih? Kalau ini kita pakai independen. Independen ya? Pakai independen. Kalau yang tahun lalu memang kita masih ikut ke EO. Kalau yang ini nanti kita pakai independen. Independen. Kenapa nih Om memilih independen nih Om? Gini, jadi kalau di independen ini kita bisa berkreasi dengan sistem. Kita dengan sistemnya ya? Mau kita rubah seperti apa, sistem ini tidak terikat sama organisasi. Gitu. Jadi kita buat sistem yang memang ini diperlukan sama Kicau Mania saat ini. Nah, kalau Om yang tadi itu yang diperlukan sama Kicau Mania saat ini nih Om. Nah, gambaran Om yang diperlukan sama Kicau Mania itu seperti apa sih Om, penjabarannya Om? Jadi gini ya. Kalau namanya Kicau Mania sekarang ini, yang paling penting mereka bisa hadir di suatu lomba itu bukan karena kemasannya yang begini yang begitu, enggak. Tapi paling enggak mereka harus percaya dulu. Betul. Jadi dari penjuriannya mereka percaya. Betul. Nah untuk nanti masalah pakem ini memang harus mereka lebih tahu dulu sebelum acara dimulai. Makanya nanti tugas dari MC itu harus mengulang-ulang terus, menyiarkan terus pakem yang kita pakai. Ibaratnya ini rambu-rambunya sudah ada seperti ini, sebelum kamu jalan sudah tahu kan, seperti itu. Nah itu yang perlu ditekankan dulu supaya nanti pemain tuh main tuh sudah tahu aturannya seperti ini. Semisal seperti kelas burung masalah pelanggaran, seperti kayak semisal burung cucak hijau yang paling sering itu ya. Fatalnya kan cak hijau ya. Jadi kalau yang diartikan dides itu kita pakai ketukan. Jadi kalau ketukan 1, 2, 3 itu baru kita kasih peringatan pertama. Kasih peringatan pertama. Kasih peringatan pertama itu masih layak koncer di nomor 2 dan seterusnya. Nanti lagi kalau peringatan kedua itu dia masih layak untuk nominasi. Layak nominasi. Layak nominasi dengan syarat burungnya ini memang kerja di atas rata-rata. Bagus. Betul. Jadi tidak kita
di sini tidak cuman cari kesalahan burung. Betul. Jadi kita cari ini kelebihannya burung. Jadi yang diutamakan nih makanya buat para kicau mania, cicak hijau khususnya, yang gak usah takut lagi tadi apa yang sudah dijelaskan sama Om Bagus, burung di situ masih bisa layak ya Om ya. Kalau memang kinerjanya itu luar biasa, di atas rata-rata nih. Nah pertanyaannya Om, terkadang kan saya dari sekian gantangan itu ada ya beberapa gantangan itu ketika ngekorkan itu benar-benar habis ya kalau di cicak hijau ya. Betul. Benar-benar habis. Nah, itu juga sama tetap diterapkannya tetap habis langsung. Habis kalau di ekor habis. Oke. Nah, kalau kayak nyerit kan masih ibaratnya itu pakai ketukan itu ya 1 2 3 langsung kasih bendera peringatan. Nah, kalau untuk di kelas lainnya Om yang kira-kira kicau mania perlu tahu juga nih. Kelas lainnya sih sama aja ya, yang diketahui sama juga seperti kayak murai itu dia ngeruji. Selama ngerujinya nggak lebih dari 3 ketukan kembali sih nggak masalah. Nggak ada masalah ya. Nggak masalah, masih layak ya. Yang penting jangan jatuh aja Om. Yang penting jangan ke lantai. Kalau dijatuh udah fatal ya Om ya. Fatal pasti. Udah fatal pokoknya. Ya. Nah, untuk acara haknya sendiri nih Om. Ya acara Asia Cup ini untuk hari pelaksananya yang Asia Cup kelima ini nanti kita gelarkan tanggal 3 Juli. Itu 3 Juli. 3 Juli. Itu hari hanya. Iya, hari hanya. Jadi nanti usahakan ya buat teman-teman kicau mania untuk waktunya kita start itu sekitar 10.30 kita sudah mulai. Udah mulai ya? Sudah mulai. Kita ada opening ceremony nanti di jam 9 itu ada pertunjukan barongsai. Wah, keren banget deh. Wah, nyesel pokoknya buat teman-teman kalau nggak hadir dan ngikuti acara Asia Cup ada barongsai ya. Wah, pokoknya keren banget deh acaranya. Tepatnya saya kasih tahu lagi informasi bahwa acara Asia Cup kelima ya Om ya. Kelima ini akan diselenggarakan di Rimba Raya, tepatnya di Kediri, Pare. Oke, di apa? Badas ya? Ya, Badas Canggu. Badas Canggu. Mantap. Nah, Om, kebanyakan juga kan kalau di tempat-tempat ini udah pasti on time gak nih Om kira-kira Om? Ini kita usahakan on time. On time ya, misalkan jam 10.30 naik sudah. Ada yang ketinggalan ya, nanti ikut kelas lainnya aja kan gitu ya Om ya. Oke. Nah, Om, yang paling nanti Om unggulkan dalam acara ini apa sih Om? Nah ini kita punya kelas khusus yang mungkin di EO lain belum pernah diaplikasi. Kalau di kita sudah 2 kali ini. Jadi ada 2 kelas khusus untuk murai batu yang minimal ekor 24 cm sama murai batu mutasi warna. Jadi yang diadu mulai dari golden sama, black sama, blorok, itu jadi 1. Ada tuh Om? Ada. Nah itu nanti untuk pakem penjurian juga beda. Jadi yang diutamakan itu dia dari show, dari penampilan. Jadi istilahnya kita sebagai juri itu lihat dari kesan pertama. Show-nya dia seperti apa ya? Seperti apa. Nah itu kita bukan istilahnya ngomong ini untuk juara itu bukan, tapi gelarnya nanti pejantan terbaik. Jadi berapapun peserta kita tetap ambil 10 pejantan terbaik. Nah ini fungsinya apa? Kita kembalikan lagi kalau mereka yang punya ini, semisal dia dapat gelar, itu kan juga bisa untuk ngangkat pertanaannya. Betul. Jadi semuanya berkesangkutan semua ya Om ya. Jadi kita juga berpikir kayak peternak kalau mereka punya gelar, dan gelar ini kan bergilir. Semisal tahun ini pejantan terbaik di farmnya siapa, mungkin tahun depan bisa pindah. Nah tadi kata Om kan ini udah 2 kali kelas khusus ini. Nah waktu itu pernah digelar di mana Om? Yang kelas ini waktu lalu di Warung Jaya Nganjuk. Warung Jaya Nganjuk. Pesertanya rame Om? Pesertanya lumayan. Kemarin yang untuk warna yang juara pejantan terbaiknya kena orang Jogja. Kalau yang ekor panjangnya kena orang Gresik. Ekor panjangnya orang Gresik, untuk warnanya orang Jogja. Jadi bukan lagu ya yang diadu. Jadi show-nya ya. Pesan pertamanya itu indahnya dia tampil itu mainkan ekor. Kalau masalah lagu hanya sebagai pendukung aja. Pendukung nilai aja. Nah Om, maaf nih ya, saya sekedar kita ngobrol dan saya mewakili para kicau mania. Kalau untuk kelas murai batu itu kan berarti murai batu non gembung atau gimana nih?
kita yang murai batu biasa nih. Ya kebanyakan murai batu biasa lah kalau yang main ekor itu. Jadi murai batu Medan, murai batu impor punya Thailand. Boleh masuk. Boleh masuk. Nah, kalau kayak maaf nih Om, kan sekarang nih udah bermunculan semakin banyak nih peternak seri F. Ya, itu gimana tuh Om? Kalau seri F itu gini, jadi kelas yang F itu kan yang penting dia tampilnya gembung sempurna, gembung penuh, nanti bisa ikut di kelas murai gembung. Kita bukanya kelas bukan murai Borneo tapi kelas gembung. Oh, jadi kelas gembung. Nah, teman-teman juga jangan berkecil hati yang memiliki seri F Om ya. Ayo gabung terus kita ikuti di Asia Cup 5 ini ya Om ya. Luar biasa acaranya pasti. Nah, selain itu tadi Om, yang unggulan tadi seperti Om bilang ada dua kelas yang akan nanti diadakan lagi. Apalagi nih Om unggulannya di acara Asia Cup 5 ini Om? Ya, cuman itu aja lah, yang lain ini kita tarung yang kali ini Asia Cup 5 ini memang kita nggak ada kelas lakbet, jadi semua full kicau. Oh, jadi lakbet nggak ada nih ya? Nggak ada, cuma terdiri dari murai, cucak hijau, kenari, cendet, kacer. Oh, alasannya kenapa nih Om? Lakbet ini nggak ada nih Om? Lakbet ini karena kita belum nemu pakem. Oh, belum nemu pakemnya ya? Yang bener-bener bisa, karena terus terang lakbet ini juga kan di setiap event manapun pasti terjadi konflik terus nih. Betul. Ya kan Om ya? Terjadi konflik antara peserta sama jurinya, pasti nggak ketemu terus. Oke Om, tiket berapa Om utamanya? Tiket utama kita di angka 5 juta. Tiket utama 5 juta, hadiahnya Om? Hadiah 25. Wah, kalian nyesel kalau nggak datang. Ingat tanggal 3 ya Om ya? Tanggal 3 Juli di acara Asia Cup 5, tiket 5 juta, hadiah 25 juta. Luar biasa. Berarti G berapa nih? G12. G12. Yang utama G12. Wow. G12. Wah. Saya udah speechless duluan nih, wah gila G12. Luar biasa. Nah, Om, sponsor utamanya apa nih Om? Kalau sponsor utama kita dari produk Sangkar HB ada. Oh, dari Sangkar HB ya, Tulungagung ya Om ya? Ya, Tulungagung. Juga dari Asosiasi Murai Internasional Siam Sama dari Thailand juga ada. Wah, keren. Nah, kira-kira ada door prize gak nih Om? Enggak, kalau door prize kita nggak ada. Oh, nggak ada. Nah, selain buang waktu nanti. Buang waktu ya. Jadi kita memang ini jaga untuk durasi penjurian supaya cukup. Supaya cukup aja ya penjuriannya. Sampai lomba itu istilahnya sampai gelap itu saya rasa sudah bukan lomba kalau. Iya, terkadang kan sampai malam ya Om ya. Maghrib abis maghrib masih jalan gitu Om. Wah, tapi oke nih, pemikirannya luar biasa Om, bagus, luar biasa. Jadi tetap yang diutamakan itu nanti kita nggak mungkin sampai sore juga banget ya Om ya. Karena kan satu faktor burung juga kan pasti capek juga ya Om ya. Karena berapa kelas dia bisa naikin kan gitu, luar biasa. Nah Om, kira-kira kalau misalkan Om mau mengundang Kicau Mania nih seperti apa nih Om? Ya, untuk Kicau Mania sekarang mulai kita berpikir, jadi untuk kita hadir ke lomba, kita milih lomba yang kita hadir tuh burung kita dihargai bukan dibutuhkan. Itu berbeda. Oke, mantap. Bahasanya itu yang selalu saya pakai tuh. Dimana kamu berdiri untuk dihargai, bukan untuk dibutuhkan. Oke, kembali lagi bersama saya Bang Farel. Terima kasih ngobrol-ngobrol saya dengan Om Bagus. Sampai jumpa di acara utamanya tanggal 3 ya Om ya. Tanggal 3 Juli, ingat jangan lupa datang di acara Asia Cup 5. Tiket 5 juta, hadiah 25 juta. Luar biasa. Terima kasih Om Bagus. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol santainya. Buat Kicau Mania, saya ingatkan, yuk hadir di Asia Cup 5.